Shalom Papa Mama, perkenalkan nama saya Jin. Saya adalah salah satu orang tua SKKK yang memiliki 3 anak. Yang 2 sekolah di SKKK, yang 1 masih umur 2 tahun, masih belum sekolah. Saya bersyukur saya mungkin segelintir orang yang survive di tengah badai pandemi ini. 9 tahun yang lalu saya itu memulai online shop barang unik dan suami saya menekuni usaha toko kue kering. Kalau kami meneruskan 2 usaha itu, kedua bidang ini jelas-jelas sudah tiarap di masa pandemi. Siapa bakal cari camilan ke pasar besar? Siapa yang bakal peduli beli barang unik, korset, alat dapur aneh-aneh di masa pandemi begini? Mereka hanya butuh makan dan butuh kesehatan. Sebenarnya sebelum pandemi pun omset kami sudah sangat turun karena perang harga. Dan kami sangat kesulitan ekonomi di saat itu. Saya sering minta pertolongan doa dari teman-teman pengurus persekutuan doa, sambil nangis-nangis ya, supaya dikasih jalan keluar, supaya Tuhan itu membukakan peluang usaha yang baru. Saya sempat berjualan beberapa produk seperti baju bayi dan souvenir. Bukannya menolong, malah makin terpuruk ya, karena kami juga gagal kerja di sana sedangkan modal sudah dikeluarkan. Nah, 3 tahun yang lalu, tepatnya bulan Februari tahun 2018, saya itu tanpa sengaja masuk ke dunia baru, yaitu saya berjualan produk kesehatan. Karena kaki saya plantar fasciitis dan saya sembuh oleh produk itu, jadi saya tertarik menekuni bidang kesehatan ini ya. Dan ternyata itu yang menolong saya. Omsetnya naik, malahan di masa pandemi itu sangat laris. Karena memang membantu sekali di masa COVID. Orang karena takut ke dokter, takut ke rumah sakit, mereka terapi produk herbal. Dan produk yang dibuat jauh sebelum ada COVID ini memang menolong sekali dan sangat booming di masa COVID. Karena membantu batuk dan sesak nafasnya itu sangat terbukti. Nah, saya tidak nyangka ya, omset saya malah naik tajam di tengah pandemi. Ya sempat turun sedikit ya. Di bulan Maret 2020 itu pertama kali COVID masuk Indonesia, karena semua agen itu ketakutan dan suasananya memang mencekam saat itu. Saat itu saya berdoa dan minta Tuhan kasih hikmat saat itu. Dan kami semua malah jadi fighter. Kenapa? Karena suami-suami agen itu kehilangan pekerjaan dan kami harus bertahan di masa pandemi. Dan Tuhan menolong sampai saat ini pekerjaan kami sangat stabil dan bahkan naik sekali omsetnya. Saya dan teman-teman agen produk ini sering curhat-curhatan ya. Andai kata kita itu nggak ketemu bisnis kesehatan begini ya, jadi apa kita sekarang? Makan apa kita sekarang? Bayar SPP pakai apa? Karena banyak suami agen itu kena dampak, sama sekali tidak bekerja di masa pandemi ini. Sedangkan saya dan agen-agen saya malah sangat sejahtera. Produknya kan super laris, kita sering kehabisan, dan kami hidup sangat nyaman di masa pandemi ini. Bahkan kami bisa menggalang dana bersama, kita bisa berbagi sesuka hati kepada para tenaga kesehatan dan para penderita COVID. Kami bisa berbagi kepada hamba-hamba Tuhan dan beberapa jemaat yang terpapar COVID. Saya itu merasa Tuhan tuh sudah ngatur hidup saya ya. Sudah dikasih jalan tuh jauh sebelum semuanya ini terjadi. Puji Tuhan. Saya ini selamat karena kami ini dulu terus-menerus berdoa, minta dibukakan jalan keluar. Dan ketika jalan keluarnya dibukakan, saya itu peka. Saya ngelihat, ini Tuhan kasih jalan keluar. Saya masuk bidang baru yang saya nggak pernah ketahui sebelumnya. Nah, untuk papa mama yang sedang berjuang di masa pandemi ini, mungkin Anda sekarang sedang bingung sekali dan menunggu pertolongan Tuhan kok rasanya nggak datang-datang. Tapi mungkin Anda itu begitu kacau sampai nggak bisa dengan tenang berdoa dan nggak bisa melihat pintu lain itu sedang dibukakan. Pintu yang satu mungkin sedang ditutup
terutama ketika Anda berjualan offline, atau Anda sedang bekerja di perusahaan atau di bidang yang sedang sangat turun di masa pandemi. Tapi kalau Anda bisa tenang dan berdoa, mungkin pintu lain itu sedang dibukakan dan menunggu Anda menoleh dan mencoba berbagai bidang baru. Kuncinya adalah mau belajar, rendah hati, mencoba segala teknologi baru dan segala bidang baru. Tidak berkata saya gaptek, tetapi kita berkata saya akan belajar. Pandemi ini, virus ini masih panjang ya kelihatannya ya. Tetapi itu bukan masalah yang terburuk. Namun krisis iman, krisis pengetahuan, krisis percaya diri itu adalah yang terburuk. Percaya Tuhan dan jadilah tenang sehingga bisa berdoa dan bisa peka terhadap jalan Tuhan. Browsing usaha yang tetap bertahan bahkan naik di masa pandemi. Dan cocokkan dengan minat dan bakat Anda. Carilah mentor di bidang itu dan saya berharap kita bertahan bersama di masa pandemi ini dengan percaya Tuhan pasti menolong Anda seperti Tuhan telah menolong saya. Kiranya kesaksian saya bisa menjadi berkat dan menjadi solusi buat papa mama semuanya. Tuhan memberkati.